Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khataman nabiyyina la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Puji dan syukur mana sama-sama senantiasa selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas cucuran nikmatnya yang hingga detik ini, hingga saat ini kita masih merasakannya. Dan tidak ada satupun manusia yang bisa mengingkari atas nikmat-nikmat tersebut, karena Allah sudah mengatakan dengan tegas dalam surat An-Nahl ayat 18, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa in ta'udu ni'matallahi latusuha. Dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada manusia, tidak ada satupun manusia yang mampu menghitungnya. Sekalipun kita ketahui alat hitung yang ada di dunia saat ini sangat luar biasa dan begitu cepat, tapi yakinlah semuanya tidak akan mampu menghitung nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Oleh karena itu sangat pantas bagi kita untuk senantiasa bersyukur dengan cara memuji, mengingat, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, karena diberikan nikmat-nikmat tersebut. Dan nikmat terbesar yang Allah berikan kepada manusia yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Begitu juga yang ditopang dengan nikmat sehat walafiat dan nikmat panjang umur, serta tidak kalah pentingnya nikmat kesempatan yang masih Allah berikan kepada kita, karena kesempatan merupakan nikmat terindah yang Allah berikan kepada kita. Tanpa ada kesempatan tidaklah mungkin kita bisa berjuang untuk taat, untuk tunduk, untuk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita berharap, kita berjuang mampu untuk menggunakan segala nikmat-nikmat yang Allah berikan sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Begitu juga salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, serta para pengikutnya yang senantiasa istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya hingga yaumil qiyamah. Dan tentunya kita punya harapan besar, semoga kita semua mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti, ketika tidak ada syafaat yang Allah percayakan melainkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Ya baik sahabat Rehapati sekalian dimanapun berada, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan sedikit mengisi channel YouTube kita dengan sedikit kajian berkait masalah keimanan. Iman itu merupakan perkara yang memang sudah berada di dalam diri manusia. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, Ma min mauludin illa yuladun ala fitrah. Tidaklah sesuatu yang dilahirkan itu melainkan dilahirkan di atas fitrah. Para ulama tafsir hadis mengatakan fitrah di sini adalah Islam. Jadi semua manusia yang lahir ke muka bumi ini lahir dalam keadaan suci, yaitu dalam keadaan beragama Islam, yaitu bersaksi bahwa tiada ilah yang pantas disembah melainkan Allah, dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Itu merupakan titik awal keimanan manusia. Kemudian ketika manusia memiliki iman, mereka harus siap untuk melaksanakan ujian yang Allah berikan kepadanya. Kenapa? Karena Allah menguji kepada manusia yang memiliki iman, dan iman tersebutlah yang Allah uji, sebagaimana difirmankannya dalam surat Al-Insan ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Kami telah menciptakan manusia dari dua air yang bercampur. Nabtalihi, untuk kami uji, faja'alnahu sami'an basiran. Lalu kami siapkan pendengaran dan penglihatan untuknya, untuk bisa menjalankan ujian tersebut. Apakah mau mematuhi perintahnya atau melanggar larangannya?
Jadi jelas bahwa iman itu akan Allah uji. Apa pengertian iman? Iman itu secara bahasa artinya keyakinan. Secara istilah adalah taqriru bil lisan wa tasdiqu bil jinan wa ta'malu bil arkan. Artinya kita ucapkan dengan lisan, kemudian kita yakini di dalam hati, kemudian kita amalkan dengan perbuatan. Jadi iman yang kita ketahui harus bisa teraplikasi dalam bentuk perbuatan. Makanya banyak dalil yang selalu bersanding antara iman dan perbuatan. Seperti dalam surat Al-Asr, illal ladzina amanu wa amilus solihati. Orang-orang yang memiliki iman dan kemudian mengerjakan amal-amal soleh. Kemudian juga dalam ayat lain dikatakan, dalam hadis disebutkan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim doifahu. Kenapa Allah menyandingkan namanya dengan hari akhir? Karena di hari akhir tersebutlah segala amal perbuatan akan dihisab, akan diperhitungkan. Kalau memang kita melaksanakan amal perbuatan berdasarkan keimanan, insya Allah kita akan dihitung dengan hitungan yang baik. Kita akan mendapatkan hasil yang baik atas perhitungan tersebut. Tapi ketika memang kita berbuat segala sesuatu tanpa ada keimanan, maka kita akan mendapatkan hasil perhitungan yang buruk. Nah, seperti itu. Begitu juga disampaikan dalam hadis lain, innallaha la yanzuru surakum wa amalukum walakin yanzuru qulubukum wa amalukum. Artinya apa? Allah itu tidak menilai manusia itu dari segi fisiknya, dari segi hartanya, tapi Allah itu melihat dari sisi kolbunya, dari sisi perbuatannya. Jadi kolbu akan nampak pada perbuatan. Jangan dipendam. Ketika ada niat baik maka lakukan. Ketika ada keinginan untuk beribadah kepada Allah maka lakukan. Jangan ditunda dan jangan penuh dengan keraguan. Bismillah, niatkan karena Allah, bulatkan tekad karena Allah. Kemudian apa sih yang melemahkan iman? Musuh satu-satunya iman yaitu nafsu. Ketika nafsu kita membesar maka iman kita melemah. Cara membesarkan iman adalah siksa nafsu kita, kecilkan nafsu kita. Kecilkan nafsu kita maka iman kita akan membesar. Kita siksa nafsu kita maka iman kita akan berbahagia. Dan secara otomatis kita pun akan menerima kebahagiaan. Kalau kita ikuti nafsu kita perturutkan nafsu kita, tidak akan ada ketenangan yang kita akan dapatkan di muka bumi ini. Karena ketenangan sejati adalah ketika manusia bisa berzikir kepada Allah. Sebagaimana difirmankan dalam surah Ar-Ra'd ayat 28, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah. Alla bizikrillahi tatma'innul qulub. Alla bizikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang beriman itu hati tenang dengan berzikir kepada Allah, dengan mengingat Allah. Dan ketahuilah bahwa berzikir atau mengingat Allah hati menjadi tenang. Lalu dalam ayat lain dikatakan wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Berzikirlah dengan zikir yang banyak maka kita termasuk orang-orang yang beruntung. Nah, zikir ini tanpa ada keimanan akan sangat sulit untuk kita lakukan. Bagaimana berzikir mendapatkan pahala yang tidak kelihatan? Tapi kita yakin ketika kita nanti di padang mahsyar, di hari akhirat nanti, di hari akhir nanti, yang kita butuhkan adalah pahala. Sehingga rahmat Allah pun turun kepada kita dengan pahala-pahala tersebut. Karena harapan kita pasti semua manusia mengharapkan masuk surga, seperti itu. Kemudian agar kita mengetahui bagaimana iman yang sudah ada di dalam diri kita ini teraktivasi. Ada nggak petunjuk yang Allah berikan? Ya tentu saja ada, terutama dalam Al-Quran dan Sunnah. Kenapa? Karena orang yang hatinya tanpa iman itu merupakan orang-orang yang berhati lemah. Dan orang-orang yang berhati lemah itu sangat mudah untuk menyelisih ketetapan Allah. Dan sangat mudah untuk mengabaikan petunjuk dari Allah. Jadi teraktivasinya iman dalam diri manusia itu disebabkan karena adanya perintah. Ketika Allah memberikan perintah, tujuannya untuk mengaktifkan iman yang berada dalam diri kita. Mau apa tidak menjalankannya, mau apa tidak menerimanya, dan yakin gak bahwa itu dari Allah. Jadi perbedaan orang beriman dengan orang yang tidak beriman adalah
Orang yang beriman itu tidak akan banyak tanya terkait masalah perintah Allah, tapi lebih cenderung untuk mengeksekusinya. Namun orang yang tidak beriman akan banyak tanya dalam otaknya, kenapa Allah melakukan ini, kenapa Allah memerintahkan ini, kenapa Allah menjadikan ini. Jadi banyak pertanyaan di kepalanya. Tapi bagi kita yang berjuang untuk menguatkan keimanan dalam diri kita, syaratnya jangan banyak tanya. Ikuti saja perintahnya dan jalankan petunjuknya. Ini tertuang jelas dalam surat Al-Baqarah ayat 26. Allah mengatakan dengan tegas terkait masalah perbedaan antara orang yang memiliki iman dalam dirinya dan orang yang tidak memiliki iman, atau disebut dengan kafir. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan seekor nyamuk sebagai perumpamaan, artinya apa? Ketika Allah memberikan perumpamaan dengan seekor nyamuk, lalu bagaimana sikap orang beriman dengan itu? Ketika dia mengetahui ini adalah ciptaan Allah, orang beriman akan mengatakan An-naul haq mir rabbi. Ini benar dari Allah. Udah cukup, tidak banyak pertanyaan. Tetapi ketika dengan orang yang tidak beriman atau orang kafir, mereka akan banyak bertanya, maza arada bihaza masalah. Apa sih maksudnya Allah menciptakan nyamuk ini? Yang sama-sama kita ketahui kan nyamuk fungsinya ngisap darah, menyebarkan penyakit. Lalu yang gak ada baik-baiknya lah menurut pandangan manusia. Tapi yakinlah, tidak ada yang batil atas penciptaan Allah. Semua ciptaan Allah itu baik. Jadi kita harus mengakui bahwa tidak ada sedikit pun kebatilan atas penciptaan Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Dan semuanya baik. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Seperti itu. Jadi cara mengaktifkan iman dalam diri kita, jalankan petunjuk dari Allah dan laksanakan segala macam perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya baik, itu saja terkait masalah keimanan, bahasan sedikit di tempat yang sangat luar biasa ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman sekalian, terutama buat diri pribadi. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.